Sebenarnya dalam pemilihan subjek itu bagaimana interaksinya, kriteria-kriterianya ya mungkin dia bisa artikulatif gitu. Dalam audiovisual kan apa yang harus tampak terlihat itu kan yang akhirnya menimbulkan kesan pada diri penonton. Mau tidak mau yang dicari oleh biasanya sutradara itu yang paling bisa mewakili kepentingan dia. Dalam arti di sini cara pandangnya hampir sama dengan cara pandang si pembuat film kayak gitu. Negara subjek paling nggak lewat riset dulu. Riset awalnya kita menghitung butuh waktu berapa lama. Terus kita juga harus menghitung misalnya kira-kira nanti subjeknya ketika saya syuting, saya datang, dia bisa terbuka apa enggak informasinya, ada kepentingan film di situ. Paling enggak ada saling percayaan antara si pembuat film sama si tokoh itu. Artinya saling percaya ini kita tidak menempatkan si subjek kita itu sebagai satu objek yang harus kita suruh dan kita ini. Kalau subjeknya merasa tidak terbuka dengan kita, tentu saja tidak terbukanya itu juga karena beberapa hal juga. Bisa jadi kan karena maksud dari kita untuk membuat dokumenter itu tidak mereka ketahui. Nah, kalau misalnya itu kurang bisa dikomunikasikan, nah biasanya itu tumbuh kecurigaan gitu loh. Macam-macam. Ada kadang-kadang orang emang sudah resisten sama wartawan, dengan profesi wartawan. Mungkin dia punya trauma diwawancarai oleh wartawan dan dianggap hasilnya negatif buat dia gitu. Kita harus bangun dulu kepercayaannya. Kadang-kadang mungkin sekali dua kali nggak bisa tembus, tapi dengan pendekatan yang intens biasanya sih dia cair gitu. Apa yang dikesankan orang itu kemudian apa yang tampil gitu hanya melulu gambar kayak gitu loh. Nah, durasi yang membatasi itu juga menjadi masalah tersendiri gitu loh buat menyampaikan sesuatu. Nah, editing yang berperan di situ gitu loh. Editing akhirnya yang kemudian membatasi kita gitu. Nah, akhirnya itu memang akan menjadi sumber distorsi maupun sumber perbedaan nih dengan subjek. Memang ketika kita mengambil satu peristiwa, satu realitas masuk ke media rekam itu sudah distorsi juga kan, pasti lah. Itu sudah ada subjektivitas juga. Apalagi ketika masuk editing ada distorsi juga. Tapi bagaimana menjaga bahwa distorsi itu tidak terlalu besar? Ya karena mungkin cara pandang yang berbeda. Artinya cara pandang mereka mungkin sangat biasa. Kalau pembuat dokumenter kan cenderung ingin mengangkat satu isu yang mungkin dalam cara pandang satu wilayah masyarakat itu sangat biasa. Tapi ketika kita orang luar masuk itu menjadi satu yang sangat luar biasa. Nah, cara pandang ini paling tidak tergantung dari tingkat sensitivitas setiap pembuatnya kan. Kayak apa sih mereka melihat satu persoalan itu secara dalam sudut pandang yang mana, seperti apa. Ya, dokumenter harus subjektif, harus sangat-sangat subjektif. Nggak bisa tidak, misalnya sampean punya kamera, sampean memotret kambing di sawah, sampean lalu menempatkan kamera dari sudut tertentu, itu kan sudah subjektif. Tapi yang paling penting adalah kita jelas dulu mau berdiri di mana. Ya itulah maksudnya. Oke, di situ ada sesuatu yang menarik gitu loh. Cuman sesuatu yang menarik ini yang mau diungkapkan kita ini tuh, oke, penonton pasti akan tertarik dengan ini. Tapi subjek ini nerima apa enggak gitu. Efeknya tuh jadi positif apa negatif. Nah, itu kan harus dikomunikasikan gitu kan. Jogja Need a Hero ini ada satu persoalan di situ menurutku. Karena film ini sangat otoritatif. Istilahnya semua dibangun atas argumen si penulisnya. Kalau bicara subjek, siapa subjeknya itu tidak jelas. Suara siapa ada di situ itu tidak jelas. Yang ada itu menurutku suara penulisnya, suara pembuatnya. Film seperti ini, itu harus hati-hati, harus disokong oleh argumen-argumen yang kuat. Film itu tidak masuk secara terang-terangan ngambil dia kan, pakai simbol-simbol, pakai koran, pakai ini gitu loh. Berbicara di sekelilingnya dia gitu loh. Seolah-olah itu memang ada batasan antara rakyat dengan yang di dalam gitu kan. Karena kan benteng itu kan kayak menjaga jarak sultannya dengan ini, padahal di luar tuh rakyat berharap banget kan supaya lebih dekat gitu. Ada satu scene yang menyebutkan bahwa keraton itu diam saja gitu kan. Keraton tidak merespon bagaimana kepanikan di luar gitu. Terus kemudian ada manipulasi editing yang disebut di sana ditunjukkan ada kalau nggak salah pintu keraton yang agak tertutup gitu. Ya kita hormat, tapi kan
kita juga harus kritis, Mas. Mungkin aja itu kritis, tapi kalau kritis saja tidak cukup, kritis harus argumentatif, itu bisa dipertanggungjawabkan. Sebenarnya semua pembuat film itu sadar ya bahwa kekuatan media rekam itu kayak apa sih. Kita bisa misalnya kita dapat wawancara yang buruk di lapangan, tapi ketika kita masuk kita edit kata demi kata itu statementnya jadi bagus, itu bisa. Saya hanya melakukan konstruksi baru, membuat konstruksi baru dari kalimat misalnya. Itu biar kalimatnya lebih enak, mudah didengar, itu saja. Saya akan melakukan satu cutting gambar itu supaya juga enak dan juga mempunyai pesan sebenarnya sesuai dengan keinginan saya. Saya ini seperti mediator aja sebenarnya. Anda punya kondisi, Anda punya keadaan. Hubungan saya dengan subjek saya baik. Dan saya sama sekali tidak ingin melakukan eksploitasi itu sendiri, tapi saya ingin menyuarakan apa yang Anda alami dan biar orang dengan wilayah yang lebih luas akan tahu, hanya seperti itu. Film itu sudah already eksploitasi gitu, dari awal sudah eksploitasi, tapi sejauh mana eksploitasi ini dibuka, ditransparan antara subjek dengan si filmmakernya. Tujuan-tujuan si filmmaker, keinginan filmmaker, kemudian keinginan si subjek itu dikomunikasikan secara verbal, secara dialogis gitu, dan sehingga keputusan-keputusan untuk apa yang akan ditampilkan, terus bagaimana tesis dari film itu bisa dikomunikasikan dengan baik. Tapi bukan berarti juga untuk segala sesuatunya dirubah menurut keinginan subjeknya. Tapi dialognya yang paling penting, karena kadang-kadang subjek juga tidak begitu paham nanti implikasinya ke apa atau bagaimana ini akan jadinya. Itu harus didiskusikan. Kita jarang sekali orang yang mau berani melakukan itu karena takut filmnya rusak gitu. Aku pernah punya pengalaman sih buat semacam video advokasi gitu waktu di Malaysia itu. Aku sendiri itu kecewa gitu loh. Karena sebagai pembuat film itu aku juga sangat kecewa sebenarnya dengan cara-cara orang itu harus di close up ketika menangis. Orang itu harus ditampilkan ketika mereka sangat menderita gitu loh. Dan itu bukan natural keinginan dari orang itu gitu loh. Tapi dari provokasi dari kita gitu loh. Jadi itu di screening di depan umum kayak gitu kan, di screening di depan umum. Itu juga mereka itu sudah menganggap bahwa ya itu memang isu mereka kayak gitu. Nah, tapi mungkin saja ketika kamera berada di tangan mereka, aku yakin juga isu itu juga tidak bakal mereka tampilkan. Karena kan ada kayak semacam hal-hal, kadang-kadang hal-hal yang dekat dengan kita itu tidak kita sadari sebagai satu kasus gitu loh. Nah, yang di Malaysia itu terjadi kayak gitu loh. Mereka baru benar-benar terperangah gitu ketika mereka menonton sendiri bahwa mereka menangis dengan kasus itu. Dan setelah pemutaran itu apa yang terjadi? Mereka tidak merasa ingin bergerak dengan itu gitu loh. Tapi malah mereka bilang kayak gini, wah udahlah cukup lah, itu diputar sekali aja. Karena aku malu melihat diriku sendiri di situ. Itu menjadi poin penting gitu loh, bahwa sebenarnya ada isu yang dari kita yang kita bawa ke subjek gitu loh. Ketika itu tidak diinternalisasi secara tidak diinternalisasi atau tidak ada kesamaan cara pandang dengan subjek, itu juga berakibat fatal gitu loh. Dalam situasi konflik, wartawan harus tahu benar efek bahaya dari sebuah berita terhadap sumbernya. Karena banyak sumber yang tidak tahu, tidak sadar atau tidak tahu bahwa apa yang dikatakan itu berbahaya mungkin bagi dirinya gitu. Seperti dulu kejadian di Aceh, waktu itu terjadi di Lok Sumawe. Ketika itu ada kejadian penyerbuan yang dilakukan oleh Brimob ke sebuah rumah yang diduga di situ terdapat anggota GAM yang sembunyi. Setelah penyerbuan ada beberapa yang korban yang meninggal. Nah, setelah kejadian wartawan datang lalu wawancara dengan seorang warga yang saksi mata. Ada berapa dari kita, ada TV, ada radio, ada surat kabar, ada majalah yang mewawancarai saksi itu, bapak ya. Dia bicara banyak dengan polos, bicara siapa yang menyerbu, lalu bagaimana menyerbunya. Lalu berita itu besoknya ditayangkan dan juga dimuat surat kabar. Setelah itu bapak itu ditemukan sudah meninggal di pinggir jalan, dibunuh. Lalu kejadian lain adalah waktu ada Inong Bale, dia ditangkap oleh tentara setelah dibina lah ya. Lalu ditunjukkan ke wartawan, ini loh ada Inong Bale yang sudah insaf, katanya tanda kutip. Itu salah satu stasiun TV melanjutkan membuat semacam berita profil si Inong Bale tadi. Beberapa hari setelah Inong Bale itu ditayangkan di TV,
dia diculik dan sudah mati. Waktu itu saya dengan teman-teman di Blok Semawe, setelah kedua kejadian tersebut, kita diskusi bagaimana caranya membuat berita yang tidak membahayakan warga yang kita wawancarain gitu, atau saksi yang kita wawancara. Menurutku problem dari film dokumenter Indonesia adalah banyak yang masih mewarisi tradisi televisi. Yang dikejar adalah sensasi, yang dikejar adalah dramatisasi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi, sehingga target dari seperti ini kan sejauh mana menarik perhatian penonton, bahkan dengan mengorbankan subjeknya yang bisa menunjukkan drama itu yang kemudian diciptakan oleh si filmmaker gitu, atau kadang-kadang dimanipulasi dengan editing misalkan semacam itu. Bukan berarti bahwa dokumenter itu juga adalah tanpa manipulasi, tapi manipulasi yang manusiawi. Program-program di televisi dan produser menetapkan kebijakan-kebijakan tersendiri. Misal, di program kriminal harus gambar dramatik, gambar TKP, dan segala macam. Itulah yang menurut saya mendorong teman-teman sedikit banyak gitu loh, mengkonstruksi berita, mengkonstruksi peristiwa secara berlebihan gitu. Satu waktu subuh-subuh saya ditelepon oleh seorang anggota polisi yang meminta saya datang ke kantor, ke Mako, ke markas komando mereka, yang ternyata mereka baru menangkap seorang penipu, ganda uang. Modusnya sebenarnya penipuan kasusnya ini. Kemudian saya bilang sama dia dulu, oh cuma gini toh, kenapa harus telepon saya pagi-pagi, ini siang pun saya bisa ambil itu. Dijawab sama si polisi, loh kalau gini susah tayangnya dia. Ya gambarnya begini gitu loh. Dia langsung berbisik dengan komandannya dan kemudian dia bilang lagi, ayo ikut kami gitu. Kemana? Udah ikut aja. Kita dibawa dengan mobil bersama tersangkanya dan di tengah sawah siang bolong di luar yang saya perkirakan dia tembak. Sejak saat itu saya berjanji pada diri saya sendiri untuk sebisa mungkin menghindari peliputan-peliputan kriminal. Jujur saya sangat merasa bersalah. Mungkin pernyataan saya yang mungkin mendorong dia untuk melakukan penembakan itu. Pas malah gambarnya malah minta enggak itu yang kemarin kopi maksudnya bisa enggak? Emang harus diedit sih, apa namanya, banyak goyang apa kan, boleh nggak? Nah, ya orang Pak pun nggak ke malahnya itu. Kalau malah nggak boleh nggak apa-apa. Saya lihat footage-nya, kita lihat bagus banget gitu kan, ini mungkin bisa lumayan bantu-bantu malah mau sekolah kalau misalnya apa namanya masuk video amatir gitu loh. Iya. Gitu. Sebetulnya kasetnya masih kita butuhin karena kita belum selesai. Jadi kalau misalnya dibawa, aku copy aja bisa nggak? Sekarang? Aku bawa link. Boleh. Tapi itu prosesnya gimana? Oh gitu. Enggak, maksudnya ada paperworknya apa gitu. Nanti kita di rumah langsung streaming. Enggak, maksud saya tanda terima antara Mala sama Metro TV-nya apa gitu. Ya makanya itu aku maksudnya ada form yang harus diisi apa enggak? Ya aku buat tambahan aja, buat music bukan buat video amatir gitu. Maksudnya aku bisa nggak minta nomor dia, kalau enggak ya nggak apa-apa sih. Kalau kejadiannya udah kemarin. Makanya untuk menghindari nanti ada klaim dari Mala itu gambar Mala gimana? Memang gambar Mala kan? Iya memang iya sih. Namanya kan nanti nggak disebutkan Mala kan yang ngambilnya kan. Jadi gini Mas, saya buat tambahan aja. Kalau video ini jadi dipinjemin sama Mas ini, nanti muncul di Metro TV tidak ada nama Mala, tidak ada apapun. Jadi itu menjadi gambar yang tidak bernama gitu. Itu bisa. Orang tidak akan, maksudnya ya ini Mala membantu Mas ini untuk membantu dia mendukung beritanya aja dengan gambarmu gitu. Nggak apa-apa, hasil karya Mala nggak ditampilkan, istilahnya nggak pakai nama juga. Saya rasa saya ini sebagai bapaknya, saya rasa nggak masalah. Ini
untuk mengambil uang. Kebanggaan kita kan, oh itu hasil karyanya Mala, walaupun kita istilahnya walaupun kita di situ nggak tertulis kan Mala gitu kan, tapi secara nggak langsung kita keluarga ini udah teranggap gitu loh. Justru saya pengen menjelaskan bahwa ini ada keadaan, takutnya nanti malah mungkin berharap ada namanya, nanti kecewa gitu loh. Saya pengen cuma ngejelasin apapun keputusan Mala tuh karena Mala udah tahu gitu. Nggak, kalau saya terserah ke yang ngambil siapa, monggo. Kalau saya hanya sebagai pelengkap aja gambar itu, saya ambil berapa second. Karena saya udah ngambil gambar rumah, wawancara di sana, terus toh kejadian itu dari kemarin dulu, memang TV-TV lain nggak ngambil gitu. Aku sini juga udah telat kemarin kan. Nah terus makanya itu tadi Pak aku ngebel ada gambar. Artinya oli beli di sini, artinya di oli. Para nelayan dari desa Dadap Indramayu ini secara bersama-sama merangsek masuk ke rumah Haji Dulmin, juragan kapal pemilik KM Jaya Baru. Mereka terus berupaya merusak rumah tersebut. Tindakan beringas para warga ini untungnya dapat diredam oleh petugas kepolisian Polres Indramayu dan sejumlah petugas Satpol Pamong Praja. Sejumlah warga mengaku kesal dengan sikap Haji Dulmin yang seakan-akan tak mau tahu dengan nasib 11 anak buah kapal KM Jaya Baru yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Mereka menuntut Haji Dulmin memberi santunan ke keluarga korban sebesar 10 juta rupiah per keluarga korban yang belum ditemukan. Orang hilang, kapalnya tenggelam, orangnya kan hilang. Lah, saya akan menuntut keadilan. Menunggu satu bulan, nggak ada keputusan. 2 juta buat apa? Buat apa 2 juta? Iya, apa nggak bisa dibeli? Kepala Desa Dadap Junaidi menyatakan setelah diadakan pembicaraan, Haji Dulmin kini telah bersedia memberikan santunan ke keluarga korban sebesar 10 juta rupiah per keluarga selambatnya 2 hari mendatang. Dari Indramayu, Dedi Musasi, Metro TV. TV adalah sebuah industri, banyak sekali sistem di dalamnya yang kemudian memberangus idealisme teman-teman jurnalis gitu loh. Kita cenderung untuk pertama sebelum buat film kita berpikir funding mana yang akan kita hubungi. Misalnya kita punya ide, ketika kita sudah berpikir seperti itu mungkin ada NGO lokal, itu paling tidak nanti ada semacam satu sistem yang membatasi. Itu sebenarnya nggak sehat untuk proses penciptaan. Kalau dalam dokumenter sangat-sangat tidak sehat untuk kreativitas itu sendiri. Karena dalam dokumenter sistemnya kan dia peristiwa yang selalu berubah-ubah terus dan kita butuh waktu yang panjang. Dia sangat berpotensial memanipulasi keadaan. Dan kalau aku sih, itu tidak akan kupakai subjek seperti itu. Karena sama aja, dia sudah punya kepentingan, dia sudah sadar betul keajaiban yang akan ditampilkan oleh benda yang bernama kamera itu terhadap dirinya, terhadap statement-statementnya. Malah menurutku itu tidak berpengaruh apapun terhadap apa yang ingin disampaikan dalam film itu. Subjek-subjek yang kayak gitu, kita masih punya kesempatan menganalisanya di editing. Mana statement yang kepake dari dia, atau mungkin statementnya sama sekali tidak bisa kepake. Karena kan ada statement-statement yang sangat bombastis. Sisi negatifnya bisa saja dia merespon kamera, kemudian bertindak tanpa tahu ini akan ditonton oleh siapa sebenarnya. Misalkan dia tidak tahu keseluruhan produk itu akan seperti apa. Atau dia tidak tahu konsekuensinya. Ya bagus. Pembuat dokumenter akan semakin belajar tentang etika. Kalau misalnya memprovokasi sih, sebenarnya apa sih gitu loh kepentingannya, tuh juga adegan yang provokatif gitu juga kadang-kadang juga tidak terlalu bunyi di film kayak gitu loh. Keberadaan kamera tentu saja memprovokasi subjek gitu kan. Nah, cuman sejauh mana subjek kemudian diprovokasi itu adalah sejauh menurutku subjek itu tahu tujuannya untuk apa. Jadi subjek itu juga tahu bahwa aku kalau bertindak semacam ini apa efeknya buat dia, dan bukan hanya buat si filmmaker. Dia diprovokasi tapi dia meresponnya dengan sadar. Nah, dan
dia punya tujuannya sendiri gitu, dan itu yang harus dikomunikasikan antar filmmaker dengan si subjeknya. Kecuali kalau misalnya si filmmakernya itu ingin sensasi, ya sudah. Kalau itu yang dibutuhkan, udah filmmakernya ya terserah aja, nanti dia tanggung sendiri akibatnya dari sensasi yang dia butuhkan kayak gitu. Gitu aja. Kayak ini cari kerja. Udin yang grogi, ayo. Kenapa lo nggak pakai kacamata? Nggak suka. Aku gayanya yang santai gimana gini? Ikan koi ini memang ikan yang digemari oleh masyarakat, tapi kelihatannya memang ikan ini pemalas ya. Kerjanya yang ngumpul-ngumpul, jalan-jalan, tidak bekerja begitu.